Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan, sebagaimana di dalam Quran surat ke-97, Al-Qadar ayat 1-3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran, di dalamnya penuh rahmat, penuh berkah, maghfirah. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, kitab termulia, diturunkan kepada Nabi termulia, dan di malam termulia, pada bulan yang termulia juga. Nah, kenapa Ramadan ini disebut sebagai bulan Al-Quran? Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW itu di bulan Ramadan sering didatangi atau bahkan setiap malam didatangi oleh Malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, dari situlah maka kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita tingkatkan interaksi dengan Al-Quran, kita berakrab dengan Al-Quran. Namun demikian, ada problem di kalangan umat Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama Fakhrul Razi kala itu pada tahun 2020, bahwa masih ada 65% Muslim Indonesia yang buta Al-Quran. Nah, tentu angka ini sangat tinggi, mengingat umat Islam, kaum muslimin ini merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Nah, berangkat dari permasalahan keprihatinan yang disampaikan oleh Menak ini, maka marilah kita meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena interaksi intens dengan Al-Quran itu adalah sebagai konsekuensi iman kepada Al-Quran. Ada banyak aspek yang bisa kita lakukan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah
menjaganya, dan yang kelima adalah mendakwahkannya. Nah, di dalam interaksi dengan Al-Quran ini, ada satu proses belajar mengajar, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ya, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa membaca satu huruf saja, satu huruf Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan yang mana nanti akan dilipat gandakan 10 pahalanya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga hanya dengan membaca alif lam mim saja, maka akan mendapatkan 30 kebaikan. Ya. Nah, belum lagi apa yang kita baca dari Al-Quran itu, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW juga, bahwa kelak akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Luar biasa ini ya, membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, bagi kaum muslimin yang sudah mahir di dalam membaca Al-Quran, maka Rasulullah memberikan kabar gembira akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia. Namun, bagi yang masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka tidak usah berkecil hati. Kenapa? Karena Rasulullah katakan bahwa jika membaca Al-Quran masih terbata-bata, akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Nah, di sini dulu kalau untuk memberikan semangat ya, sambil guyonan begitu di kampung saya dulu ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu masih grudal-gradul, maka akan mendapatkan 2 pahala. Yang satu untuk grudalnya, yang satu untuk gradulnya. Begitu ya. Jadi guyonannya untuk memberikan motivasi bagi yang barangkali belum lancar di dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, selain membaca Al-Quran, maka agar kita lebih akrab lagi dengan Al-Quran adalah bagaimana berusaha memahami Al-Quran itu sendiri. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, luar biasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pertanyaan dari Allah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tentu ini adalah tidak perlu dijawab ya, tetapi ini mengandung satu perintah bahwa supaya kita ini sebagai orang-orang yang mengimani Al-Quran untuk mempelajari atau mentadaburi, ya, memahami Al-Quran itu sendiri. Ya. Sehingga nantinya dengan kita berakrab-akrab dengan Al-Quran untuk memahaminya, maka berikutnya kita akan mengamalkannya. Ya. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini sudah mencakup ya seluruh aspek kehidupan kita. Dari tata pemerintahan sampai kepada urusan pribadi, semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Sehingga semakin banyak kita memahami Al-Quran, maka akan semakin banyak apa yang bisa kita amalkan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah menjaga Al-Quran. Nah, jadi sebagai
ibaratnya itu ya, kalau orang sudah akrab itu kan berarti harus saling menjaga ya. Nah, Allah SWT berfirman di dalam surat ke-15 Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzu. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjaga Al-Quran ini dengan menghafalkannya. Sehingga kala itu banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran itu ya. Jadi dengan menghafal Al-Quran itu merupakan bagian dari menjaga Al-Quran itu sendiri. Di bulan Ramadan yang mulia ini tentu kita juga akan berusaha untuk menambah hafalan kita. Barangkali di antara kaum muslimin ada yang hafalannya masih sedikit ya, misalnya baru 3 surat yang terakhir atau disebut dengan 3 gul itu ya. Nah, 3 gul. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama untuk meningkatkan hafalan kita gitu ya. Yang terakhir namun tidak kalah penting adalah mendakwahkan Al-Quran. Rasulullah telah menyampaikan kepada kita, balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita amalkan, maka bagaimana kita sampaikan kepada orang lain. Itulah urgensi dari dakwah. Supaya apa? Supaya keluarga kita, masyarakat kita, gitu ya, juga bisa memahami Al-Quran, semakin intensif interaksinya dengan Al-Quran, dan semakin akrab dengan Al-Quran. Sehingga kehidupannya pun diwarnai dengan Al-Quran. Nah, itulah pentingnya kita di dalam mendakwahkan Al-Quran itu, sehingga ya orang-orang di sekitar kita pun juga akan berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, dan saya akan menutup dengan satu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.